Jangan pergi, dengerin aku dulu. Ngapain sih kamu ngelarang aku? Lo siapanya dulu, Ana? Dia sahabat aku. Tapi yang terpenting kamu udah utang permintaan maaf karena udah bikin takut mama. Siapa nyokap lo? Gio ini anaknya Tante Tamara. Kamu bisanya nyerang dadakan ya? Nyokap lo udah ngancurin pernikahan nyokap gue. Ngancurin pernikahan mama kamu? Kamu gila kali ya? Mama aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Devan, berhenti. Devan, kalian jangan berantem di sini. Nggak enak tahu dilihat orang. Ngapain kamu sini? Jangan ikut campur. Saya mau ketemu papa. Katanya bukan anak lagi. Tapi kok masih panggil papa sih? Apa karena bukan dianggap anak lagi? Makanya kamu jadi lemah kayak gini. Kalau bukan karena soal kebakaran rumah Tamara, saya nggak bakal ada di sini. Tunggu saya seminggu, saya hajar kamu. Kamu nolongin mereka. Kamu terlibat. Jangan sok tahu kamu. Beritanya ada di mana-mana. Wajar aja kalau saya tahu. Bilang Edwin, kamu terlibat. Cuma gara-gara saya ngomong gitu, kamu nuduh saya kayak gitu. Hah? Kamu punya bukti lain. Bukti yang lebih masuk akal. Kalau gitu dong masih juga bisa nuduh semua orang. Termasuk nuduh kamu sebagai pelaku penabrakan Naila Aryaseta. Yang mengakibatkan tuh orang meninggal. Edwin! Edwin! Hei, mau apa kamu? Ngapain kamu sini? Kamu mau celakain keluarga saya? Apa maksud kamu? Kebakaran rumah Tamara. Pasti kamu pelakunya. Devan, Devan, tunggu. Devan. Ngapain lu ngumpul balik lagi di sana?
Kenapa lu nggak pernah cerita kalau Gio itu anaknya Tamara? Lu aja gak pernah cerita sama gua. Kenapa lu sebenci itu sama Tante Tamara? Dan lu mikir, ngapain sih lu mau berantem di kantornya Gio? Gak ada gunanya, tau gak? Ternyata dia care sama keluarga. Aska sudah baikan sama Bu Tamara, bos. Ah, kayaknya nggak mungkin ya. Kamu mau menerima orang yang sudah membuang kamu. Dengar Aska, saya yang mungut kamu. Saya yang membuat kamu menjadi orang hebat, kaya, jaya seperti ini, dan penuh dengan pengaruh. Kamu memang menolong aku. Tapi kamu juga memanfaatkan aku. Kamu hanya membuat aku sebagai alat. Dan kamu tidak menganggap saya sebagai manusia. Kalau kamu nuduh saya memperalat, bagaimana dengan ibu kamu? Apakah dia tidak memperalat kamu dengan tidak mengizinkan kamu menikah dengan Naila? Ah, kamu cinta sama Naila. Gak usah jawab. Saya tahu. Kamu membohongi saya. Kamu lindungi Naila. Itu tidak pernah terjadi. Karena mama kamu memanfaatkan kamu. Jangan asal bicara kamu. Kalau begitu, kamu tidak tahu apa-apa soal mama kamu. Mama kamu tuh orangnya licik. Saya pastikan, kamu tidak akan bisa menikah dengan Naila. Tapi Naila khusus untuk Gio. Saya jamin itu. Ini jaminannya. Nay, ini makanan yang kamu pesan ya. Makasih ya. Sama-sama. Oke. Jangan pernah berhenti untuk jaga aku. Aku suka sama perhatian Bapak. Saya itu merawat Bapak tulus dan ikhlas. Karena dengan ngerawat Bapak, saya bisa ngerasain bahagia. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu harus jawab jujur. Kenapa kamu pengen nikah sama Naila? Nikah? Sama Naila? Bentar, ini kayaknya obrolan terakhir kita bukan soal ini deh. Kayaknya kamu salah dengar. Aku nggak ada apa-apa sama Naila. Waktu di gathering dulu, kamu teriak minta nikah sama Naila. Kenapa? Ya,
kalau dulu benar aku suka sama Naila. Lebih tepatnya aku penasaran. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ya, udah hilang aja perasaan. Kenapa bisa begitu? Nggak ada chemistry. Naila itu ngebosenin. Aku pikir dia bisa jadi partner yang asik untuk berbagi suka dan duka sampai masa depan. Tapi ternyata aku salah. Kita malah yang ada berantem terus. Dia itu nyebelin, keras kepala, suka ngatur-ngatur aku terus. Kayak Bu Tiri, tahu nggak, timbang jadi pacar. Ngomong apa tadi? Emang aku sekejam dan sebawel itu sampai dikatain Ibu Tiri. Nih, dijewer sama Ibu Tiri nih sekalian. Kalau mau ngomongin orang tuh langsung depan orangnya. Oke. Kamu nyebelin, tukang ngatur, cerewet, nggak asik, ngebosenin. Daripada kamu sok kegantengan. Bapak udah makan? Belum lapar. Mas Kak, ini udah waktunya makan loh. Bapak harus makan, minum obat. Saya kan di sini mau ngerawat Bapak, bantuin Bapak supaya Bapak cepat sembuh. Dan lagian, saya ini lagi kerja loh Pak. Saya sempet-sempetin datang ke sini. Kok sibuk? Ya emang beneran saya sibuk. Tapi kenyataannya sibuk-sibuknya saya ingat sama Bapak, makanya saya kesini. Kamu itu maksa saya? Saya nggak maksa Pak, tapi ini demi kesehatan Bapak. Ya udah, suapin aja kalau gitu biar cepet. Ya udah, bener nih, saya suapin ya. Di lobi aja duduknya sekalian. Bapak mau makan di lobi? Jarak kamu, lihat tuh, jauh banget. Emang saya nakutin apa? Lihat sih. Lucu kan? Lucu apa? Kenapa mie goreng? Itu mie gorengnya dikasih gambar smile biar Bapak smile terus. Emang kenapa sama mie goreng? Nggak mau. Mau kamu kasih emas di atasnya juga tetap saya nggak bakal ambil tuh mie goreng. Pak, cobain sedikit aja. Ini enak loh. Kamu jangan paksa saya. Kamu tahu nggak? Mie goreng ini mengingatkan saya sama masa lalu saya. Jadi hilang selera makan saya. Pak, trauma itu harus dihadapin, bukannya dihindarin. Bapak makan ya? Terserah Bapak mau makan apa enggak. Yang penting udah saya bawain buat Bapak. Oh ya Pak, saya beli mie itu pakai uang saya sendiri loh. Saya ngirit-ngirit. Dan saya juga nyempet-nyempetin waktu demi Bapak.
sih? Lo tau nggak? Gue itu udah temenan sama Gio dari sejak kecil. Segini. Dan gue jadi mikir, gue nggak pernah ngelihat Gio semarah itu sama lo. Kayaknya masalah ini besar banget. Kenapa lo nyalain gue? Karena Gio marah. Iya, lo sendiri kan yang ngomong sama Gio. Apa sih sebenarnya masalah lo sama Gio? Apa? Ayo makan dulu yuk. Enggak, Devan gak mau makan. Dari tadi kamu belum makan loh. Ayo makan. Kenapa? Kok kayaknya lo kesel banget? Di mana rumah Gio?